Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Arfi. Saya merupakan mahasiswi dengan program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait rencana strategis. Apa sih rencana strategis itu? Nah, menurut Steiner, perencanaan strategis adalah suatu kerangka berpikir logis yang menetapkan di mana Anda akan berada, kemana Anda akan pergi, dan bagaimana Anda bisa ada di sana. Ia juga merupakan proses yang mengarahkan para pemimpin dalam mengembangkan visi dalam menggambarkan masa depan yang dikehendaki. Ia mengubah cara manajemen berpikir, mengalokasikan dan merelokasikan sebagai sumber daya selama pelaksanaan program berlangsung. Dengan kata lain, perencanaan berhubungan dengan dampak masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang, atau disebut juga sebagai Futurity of Current Decision. Menurut David, proses perencanaan strategi merupakan bagian dari manajemen strategi. Manajemen strategi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama formulasi strategi, kedua implementasi strategi, dan yang terakhir ada evaluasi strategi. Manajemen strategi terbagi menjadi 3 tahapan besar. Yang pertama yaitu perumusan strategi, di mana pada tahap ini perusahaan dapat melakukan 4 tahap, yaitu yang pertama mengembangkan pernyataan misi perusahaan. Yang kedua, melakukan audit internal dan eksternal. Yang ketiga, menetapkan sasaran jangka panjang. Dan yang terakhir, menghasilkan, mengevaluasi, dan memilih strategi. Selanjutnya, yang kedua, implementasi strategi, di mana pada tahap ini perusahaan dapat melakukan 2 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan dan sasaran tahunan. Kedua, mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan strategi yang sudah dipilih. Pada tahap ini perumusan strategi. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi strategi, di mana pada tahap ini perusahaan dapat melakukan pengukuran dan mengevaluasi hasil dari implementasi strategi. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan strategi menurut David terdiri dari 3 tahap. Yaitu yang pertama, tahap ini disebut dengan tahap input dan terdiri dari alat-alat. Terdiri juga dari beberapa tahapan. Yang pertama, analisis lingkungan strategi. Analisis ini menggunakan matriks EV atau disebut dengan External Factor Evaluation sebagai alat untuk mengaudit lingkungan eksternal. Yang kedua yaitu analisis internal. Analisis ini menggunakan matriks IV atau disebut juga dengan Internal Factor Evaluation sebagai alat untuk mengaudit lingkungan eksternal. Selanjutnya yaitu tahap kedua, ini disebut dengan tahap pencocokan dari beberapa faktor eksternal dan internal yang ada dengan beberapa strategi alternatif yang ditawarkan pada setiap matriks yang terdiri dari pertama, matriks SWOT yang disebut dengan Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, yaitu alat analisis ini untuk mendapatkan beberapa strategi alternatif dengan menggunakan kekuatan yaitu strength dan weakness, kelemahan, untuk memanfaatkan opportunities atau disebut juga dengan peluang dan menghindari threat atau ancaman yang ada. Selanjutnya matriks Strategic Position and Action Evaluation atau disebut juga dengan SPACE, yaitu alat analisis yang menggunakan kekuatan administrasi, keunggulan bersaing, stabilitas lingkungan, dan kekuatan untuk menentukan strategi alternatif yang dapat dipilih. Selanjutnya yaitu matriks Boston Consulting Group atau disebut juga dengan BCG. Ini alat analisis yang digunakan untuk membantu memiliki multidivisi untuk menentukan posisi kecepatan perkembangan mutu sehingga dapat dihasilkan suatu strategi yang alternatif yang dapat dijalankan. Selanjutnya matriks internal
eksternal, yaitu disebut juga dengan IE, yaitu alat analisis yang hampir serupa dengan matriks BCG, tetapi daya ukur pada matriks ini adalah berdasarkan total nilai EV dan IV yang didapat dari tiap-tiap divisi. Selanjutnya, matriks grand strategi, yaitu alat analisis untuk merumuskan strategi berdasarkan perkembangan yang ada pada saat ini dengan posisi bersaing yang dimiliki tiap-tiap perusahaan. Selanjutnya, tahap terakhir, yaitu tahap ketiga, di mana tahap ini merupakan keputusan di mana beberapa strategi alternatif yang telah diidentifikasi pada tahap pencocokan informasi input yang diperoleh pada tahap pertama untuk secara sasaran mengevaluasi strategi alternatif yang diidentifikasi dalam tahap kedua. Adapun teknik yang akan digunakan adalah dengan menggunakan matriks QSPM, yaitu Quantitative Strategic Planning Matrix, yaitu alat analisis yang membandingkan beberapa strategi alternatif yang didapat pada tahap pencocokan, sehingga dapat diperoleh daftar prioritas dari alternatif-alternatif tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap contoh rencana strategis yang ada di rumah sakit. Yang pertama ada visi. Visinya yaitu kita ambil saja contohnya menjadi rumah sakit rujukan utama di wilayah Solok misalnya, yang memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi, terjangkau, dan berorientasi pada pasien. Misinya yaitu yang pertama menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Dan yang terakhir, memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Selanjutnya, tujuan strategis. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan melalui sertifikasi akreditasi, pengembangan program pelatihan bagi tenaga medis, dan peningkatan kepuasan pasien. Selanjutnya, menerapkan sistem informasi kesehatan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta mempermudah akses data pasien. Selanjutnya, mengembangkan layanan unggulan, memfokuskan pada beberapa layanan unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, memperkuat kerjasama dengan pihak eksternal, yaitu dengan cara meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan asuransi kesehatan. Selanjutnya, strategi yang akan diterapkan, yaitu yang pertama melalui internal, yaitu dengan melakukan restrukturisasi organisasi, atau meningkatkan kompetensi tenaga medis dan melakukan investasi dalam teknologi informasi. Selanjutnya, dalam eksternal, yaitu dengan melakukan promosi dan pemasaran. Selain itu, ada juga menjalin kemitraan strategis dan mengikuti perkembangan kebijakan dari pemerintah setempat. Selanjutnya, program kerja di tahun pertama, yaitu dengan melakukan sertifikasi akreditasi. Selanjutnya, mengembangkan sistem informasi manajemen pasien dan meluncurkan pelayanan unggulan baru. Selanjutnya di tahun kedua, yaitu dengan meningkatkan kapasitas rawat inap, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan gawat darurat. Dan di tahun ketiga, yaitu dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program yang telah berjalan, serta mengembangkan program baru yang inovatif. Nah, setelah menerapkan strategi tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi, yaitu evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategi dan efektivitas program kerja. Indikator kinerja utama atau disebut juga dengan KPI yang akan digunakan untuk mengukur kinerja rumah sakit. Nah, sekian dari aku pemaparan sedikit terkait rencana strategi dan contohnya yang ada di rumah sakit. Semoga kalian semua dapat memahaminya, dan jika ada yang kurang bisa ditambahkan di komen-komen bawah. See you next video.